Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang lancar di setiap harinya, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Alhamdulillah saudaraku, kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, kami akan membahas tentang salah satu stasiun televisi yang beberapa hari yang lalu yang statementnya itu menyudutkan pondok pesantren. Jadi stasiun televisi tersebut bisa sampai seperti itu memang ada paham-paham dari luar yang masuk atau gimana. Nanti akan kita lakukan proses mediumisasi. Kita tahu dari sisi gaibnya apa yang terjadi pada stasiun tersebut, kok bisa sampai menyudutkan sistem belajar pondok pesantren yang sudah lama di Indonesia ini, dan itu sudah sejak dulu. Dan seperti biasanya nanti akan kami lakukan proses mediumisasi. Mohon doanya agar diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Dengan Mas Hermaji sudah siap? Siap. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator ini dari segala macam jin, setan, siluman, iblis yang ada di tubuhnya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya minta seluruhnya keluar, seluruhnya tanpa terkecuali keluar. Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, saya minta tubuhnya mediator ini diberikan bentengnya berlapis-lapis yang tidak bisa ditembus oleh segala macam penyusup dan fasa jin, setan, siluman, iblis. Hanya yang saya maksud saja nanti yang bisa masuk. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dihadirkan gaib muslim yang mengetahui dengan jelas di balik kejadian salah satu stasiun televisi, yaitu Trans TV yang kemarin menyudutkan pondok pesantren, yang mengetahui dengan jelas apa yang terjadi pada stasiun televisi tersebut, paham apa yang sudah masuk di TV tersebut. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta gaib yang mengetahui dengan jelas dengan kejadian tersebut, saya minta hadir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana masuk jasad yang di depan saya. Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta saya hadirkan menguasai jasadnya mediator. Allah. Sinkron dengan jasadnya mediator di depan saya ini. Sinkron menguasai penuh jasadnya, menguasai memori otaknya. Allah. Menguasai penuh jasadnya. Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, jika yang masuk ini penyusup atau bukan yang saya maksud, otomatis tubuhnya meledak, hancur, terlemparkan neraka jahanam. Allah. Nah, suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara ini? Mohon maaf. Panggil saja saya dengan nama Munir.
Anda sudah Islam ini, Mbah Munir? Alhamdulillah sudah. Dari daerah mana ini tadi Anda ini? Saya dari Jawa. Dari Pulau Jawa. Nah ini Anda sengaja kami hadirkan di sini. Ada beberapa hal yang akan kami tanyakan, yaitu tentang kejadian salah satu stasiun televisi yang kemarin menyudutkan sistem belajar pondok pesantren yang memang sudah lama ada di Indonesia ini. Itu kalau menurut Anda, itu stasiun televisi tersebut kok bisa sampai mengeluarkan pendapat seperti itu memang ada paham-paham dari mana yang masuk kok bisa sampai seperti itu kan bukan budaya dari Nusantara itu. Ya, memang Silakan. betul sekali. Dari pihak Trans 7 sebelum membuat berita itu ada yang membisiki dari golongan sebelah atau golongan kiri, yaitu yang bertanduk dengan tujuan untuk memecah belah umat. Bertanduk itu maksudnya iblis. Ya, betul. Dan iblis tersebut membisiki beberapa kru Trans 7 itu maksudnya ya. Ya, terutama bagian yang membuat cerita itu. Dan mereka itu menganut paham apa maksudnya? Kalau sistem pondok pesantren itu kan sudah melekat di Nusantara ini sudah sejak dulu. Jadi sudah diterapkan di beberapa organisasi masyarakat seperti NU, seperti Muhammadiyah, itu kan juga banyak pondok pesantrennya itu. Ya, dan kok sampai pondok pesantren itu dianggap sistem belajar yang salah, dianggap perbudakan, dianggap buruk, itu mereka menganut paham apa itu? Mereka menganut paham dari Timur Tengah yang sekarang ini yang menguasai Timur Tengah, yaitu paham Wahabi. Dan juga itulah cara bangsa sebelah untuk memprovokasi agar terjadinya huru-hara di Nusantara. Oh, berarti kemasukan itu ya, paham-paham itu ya berarti. Paham tersebut kalau diterapkan di Nusantara ini menurut Anda gimana? Sejatinya itu sangat bertolak belakang dengan keaslian orang pribumi Nusantara ini. Orang Nusantara ini mempunyai karakter yang lemah lembut dan budi luhur, bisa menerima siapa saja asalkan tidak menginjak martabat bangsa, maka akan bisa diterima. Jadi faham-faham seperti itu sangat bertolak belakang dengan karakter bangsa ini.
Jadi lebih ke budi luhur, ke adab sopan santun itu ya. Betul. Karena orang Nusantara ini dari dulu kala, dari nenek moyangnya itu sangatlah beradab yang sangat tinggi, sampai bangsa-bangsa luar sana apabila ke Nusantara ini mereka sangat kagum dengan adabnya orang Nusantara, dan itu hanya dimiliki oleh Nusantara ini. Walaupun yang terkenal itu bangsa luar sana tentang Adab. ya, maksudnya banyak dari nabi-nabi dan rasul itu dari luar Nusantara, tetapi tetap saja walaupun mereka itu diturunkan nabi-nabi di sana, adabnya tidak bisa seperti di Nusantara ini. Karena tanah Nusantara ini, terutama di tanah Jawa ini, adalah tanah pilihan yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana nantinya di sini akan menjadi percontohan dunia, terutama dari hal adab dan perilaku bangsa ini, yang itu akan menjadi percontohan dunia. Kalau menurut Anda sendiri itu di Islam ini sendiri kan ada ilmu dan ada adab. Kalau menurut Anda itu yang kita dulukan itu ilmu dahulu apa adab dahulu? Jelas adab dulu. Karena berilmu tanpa adab itu sama saja kita berlaku sembrono. Tapi orang yang beradab walaupun itu tidak berilmu, dia akan tetap berhati-hati dan selalu mawas diri. Dia mementingkan dirinya dulu. Dia melihat dirinya dulu, pantas belum. Setelah itu baru menilai orang lain. Itulah adab. Berarti seperti yang kita tahu dari ajaran Rasulullah SAW itu sendiri memang lebih mengajarkan ke akhlak dan adab ya. Ya, betul. Namun di zaman sekarang ini hal itu sudahlah sangat minim atau sudah sangat terkikis, karena sudah banyaknya masuk faham-faham dari luar sana yang masuk ke Nusantara ini. Bersyukurlah orang-orang Nusantara yang masih berpegang teguh pada pituturnya nenek moyang, dan juga yang masih punya pembimbing rohani, maka itu akan selamat sampai sekarang. Kalau orang itu lebih cenderung mengedepankan ilmu daripada adab itu jadinya akan seperti apa itu, Mbah Munir? Persifatan mereka itu jadinya seperti apa? Mereka akan senantiasa membanggakan diri, merasa lebih unggul dari yang lain, dan itulah sifat-sifatnya iblis.
mereka akan mengarah ke sana. Makanya Rasulullah dari dulu sudah mewanti-wanti dosa, dari dulu sudah mengajarkan pentingnya berperilaku yang baik, berbudi luhur kepada sesama. Jadi kalau orang mengandalkan ilmunya dahulu daripada adabnya itu, jadi mereka akan seperti sifatnya iblis itu berarti. Iya, Iblis dulu juga seperti itu ya. iya. Berarti iblis sendiri dulu itu juga pinter ya berarti ya. Iblis itu dulu adalah makhluk kepercayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal cerdas dan pandai. Bahkan iblis bisa mengunjungi perpustakaannya Allah, bisa langsung belajar di sana. Jadi iblis itu sangatlah cerdas. Kalau dibandingkan dengan manusia, maka manusia akan kalah kecerdasannya dengan iblis itu. Tapi sayang sekali dari adabnya itu ya. Ya, karena hanya satu kesalahan itu. Pada waktu iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam. Maksudnya bersujud di sini adalah untuk hormat kepada Nabi Adam. Tapi iblis malah menyombongkan diri dengan mengatakan bahwasannya dia diciptakan lebih mulia dari Adam, yaitu dari nar, sedangkan Adam dari tanah. Dan kalau kita kembali ke sistem belajar pondok pesantren di Indonesia ini, seperti yang kita tahu kan, mereka itu kan menerapkan adab kepada guru ya. Ya, orang Indonesia dari dulu sangat menjunjung tinggi rasa hormat dan menghormati kepada guru. Ke gurunya, ke kiainya itu ya. Iya, untuk mengalap berkah dari gurunya. Itu sudah dari dulu. Iya. Berlangsung dari dulu sampai sekarang. Iya, mereka berpegangan dengan samina wa atokna itu ya. Iya. Jadi sangatlah salah kalau itu dikatakan sebagai perbudakan. Dia mengatakan seperti itu, pasti orangnya belum pernah hidup di pondok pesantren. Miris sekali ya. Ya. Padahal dulu Indonesia merdeka kan juga banyak campur tangan dari pondok pesantren juga ya. Ya, itu sangatlah benar. Para pejuang Indonesia itu kebanyakan dari lulusan atau dari didikan pondok pesantren. Mereka rela mati demi sampainya kemerdekaan di Indonesia ini. Jadi pejuang-pejuang Nusantara itu kebanyakan adalah orang-orang dari pondok pesantren atau disebut santri, dari para ulama. Itulah para pejuang Indonesia. Jadi yang mengatakan seperti tadi itu sangatlah tidak mengerti tentang sejarah. Sangat sembrono ya. Iya. Mereka hanya memikirkan hawa nafsu. Yang dipikirkan mereka hanyalah untung ataupun hasil dari membuat siaran itu. Ya, membuat film-film itu tanpa memikirkan akibatnya nanti. Padahal itulah sangat
riskan atau sangat berisiko melukai hati sebagian besar penduduk Indonesia atau Nusantara. Iya. Oke, ini saya rasa juga sudah cukup banyak yang Anda sampaikan ini. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Mohon maaf jika sekiranya tadi kami mengganggu waktu istirahat atau waktu Anda bertugas, kami Anda ganggu. Tidak sama sekali. Ini malah menjadi keberuntungan buat saya. Sudah menjadi bisa membantu beliau dalam berjuang. Saya sangat berterima kasih malah kepada jenengan. Ya, sekali lagi terima kasih. Atau barangkali mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kembali sebelum Anda pamit. Sekali lagi saya ucapkan, berhati-hatilah sebelum berucap atau sebelum melakukan sebuah perbuatan. Berpikirlah atau diangan-angan terlebih dahulu, karena itu bisa jadi akan melukai banyak orang. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Itulah pentingnya adab kepada orang lain. Dahulukan adab daripada kepentingan pribadi. Dahulukan orang lain daripada diri sendiri. Itulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin dari pendapat salah satu acara tersebut itu mungkin juga mewakili pendapat-pendapat orang yang berpikiran seperti itu mungkin ya. Iya, sangat mewakili. Sangat pemikiran yang sangat ngawur itu ya. Iya, betul. Walaupun masih ada juga yang membela. Dan saya di sini juga banyak yang mau menyerang. Tapi alhamdulillah di sini banyak bentengnya. Dari bangsa sebelah mereka sudah mau menyerang, tapi tidak bisa. Sudah, terima kasih. Maaf kalau kami ganggu. Sekali lagi terima kasih. Baik, saya kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pribadi mohon pamit. Sebelumnya saya juga minta maaf. Sama-sama. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh dan semuanya yang asli saya seluruhnya kembali ke jasad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah Mas. Alhamdulillah saudaraku, proses mediumisasi tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan dari video ini kesimpulannya dari proses mediumisasi tadi, jadi ada salah satu stasiun televisi yang mengucapkan pendapat yang menyudutkan pondok pesantren dianggap perbudakan. Itu memang beberapa kru atau memang anggota stasiun televisi tersebut memang banyak yang kemasukan paham-paham dari luar Nusantara ini. Jadi itu paham-paham yang ekstrim, yang bertolak belakang dengan kepribadian bangsa Indonesia ini sendiri, yang lebih mengedepankan sopan santun dan adab
Dan seperti kita tahu, di ajaran Rasulullah itu sendiri juga lebih mendahulukan adab daripada ilmu. Kalau kita lebih mementingkan ilmu, meskipun itu pintar tapi adabnya kurang, nanti itu kita akan mencontoh seperti iblis. Kalau yang seperti itu, iblis dulu juga pintar ya. Iblis dulu juga pintar, cuman karena adabnya itu yang kurang, jadi sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil sisi positifnya, kita ambil hikmahnya, dan kita buang sisi negatifnya. Video ini jangan dipercaya 100%. Video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.